Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita malam hari ini, sebelum kita memulai dan masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kita mau satukan hati kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Engkau Allah kami yang setia, yang selalu menjaga dan memelihara hidup kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, karena kami kembali dapat mendengarkan suara-Mu melalui setiap pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan, dan kami persembahkan di hadapan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku,
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Selamat malam. Kita boleh bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Di malam hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tuhan telah menyertai dan memberkati kami. Di malam hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu dan Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang mendengarkan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Di malam hari ini kita boleh belajar di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan demikian. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gemilang oleh tangan kanannya. Di sini kita mau belajar di dalam satu perenungan di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan. Di dalam kemenangan yang perlu kita pahami di sini adalah satu kemenangan yang diyakini oleh iman di dalam iman kita untuk bisa menjalani satu tantangan dengan baik. Nah, ketika iman itu ada di dalam hidup kita, tentunya dengan kita memiliki iman, pasti itu berdasarkan dari sebuah ketaatan. Jadi kemenangan yang kita miliki, kemenangan yang kita pahami di sini adalah kemenangan di dalam kita memiliki iman dan ketaatan, di dalam kita melaksanakan satu perintah yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kita mau melihat bahwa apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai seorang yang memperoleh kemenangan adalah orang yang diurapi. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, begitu banyak orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, banyak orang yang dipakai oleh Tuhan secara maksimal, dan kita mau belajar dari salah satu tokoh yang bernama Yosua. Yosua dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel ketika dia menggantikan Musa. Musa sebagai seorang pemimpin rohani yang luar biasa, sebagai pemimpin bangsa Israel yang besar, ternyata mendelegasikan kepada Yosua untuk menggantikan. Dan kita tahu bahwa Yosua sendiri adalah seorang hamba Musa yang setelah Musa mati digantikan oleh Yosua. Dan dia dipersiapkan untuk memimpin umat Tuhan menyeberangi sungai Yordan dan membawa bangsa ini untuk masuk ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Satu negeri yang dimana yang harus dihadapi oleh Yosua. Dan kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak serta-merta asal menyuruh Yosua untuk pergi dan menyeberang ke tanah perjanjian. Tentunya di sini kita tahu bahwa Tuhan memiliki hal yang perlu kita renungkan bahwa Yosua itu dipersiapkan sedemikian rupa. Persiapan yang dialami oleh Yosua adalah di mana dia mengikut pelayanan Musa selama kurang lebih 40 tahun. Dia melihat apa yang dilakukan oleh Musa sebagai seorang pemimpin. Secara tidak langsung itu adalah satu pelajaran yang diterima oleh Yosua ketika Musa memimpin. Dan di sisi yang lain, Tuhan menjanjikan sebuah kemenangan. Jadi dia seorang hamba Musa yang dipercaya untuk memimpin, tidak lepas dari apa yang dia pelajari, apa yang dia lihat dari Musa, itu yang dia pegang, yang dia terapkan, lalu di sisi Tuhan dia memberikan satu kemenangan. Kemenangan ini nanti apa yang Tuhan berikan? Di mana Tuhan menjanjikan bahwa kemenangannya sungguh sangat luar biasa. Kalau dulu Musa menerima janji Tuhan akan membawa ke suatu negeri. Namun, belum sampai di satu negeri, Musa belum bisa tahu tempatnya. Dia hanya melihat di atas gunung. Tetapi di dalam kehidupan Yosua, di sini kita bisa melihat di mana Yosua ditunjukkan, ditulis secara detail, yaitu kemenangan yang Tuhan berikan. Dikatakan setiap telapak kakimu diberikan kepadamu yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi apa yang diinjak oleh Yosua itu yang akan diberikan oleh Tuhan kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat yang ketiga. Dengan kata lain bahwa kemenangan yang dijanjikan oleh Tuhan itu belum beralih, belum diraih oleh Yosua, namun itu adalah janji yang Tuhan
siapkan melalui janji Tuhan secara khusus kepada Yosua. Jadi di sini adalah kemenangan yang menjadi kenyataan ketika Yosua mengikuti tuntunan Tuhan dan melangkah dengan iman. Jadi ketika kita membaca dalam Yosua pasal 1, adanya kemenangan yang Tuhan siapkan ketika Yosua itu mau menerima dengan iman, menerima dengan kerelaan hatinya untuk taat melakukan. Jadi kalau kita lihat di dalam kehidupan Yosua, dia nggak serta-merta langsung jalan, langsung dapat. Tetapi itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau kita lihat di dalam Yosua pasal 1, ini janji Tuhan. Di mana janji Tuhan dipertegas kepada Yosua sebagai seorang hamba Musa untuk menerima janji Tuhan yang nyata. Berikutnya, kita bisa melihat kemenangan-kemenangan yang Tuhan tunjukkan kepada Yosua di dalam Yosua mulai dari pasal yang kedua, ketika Yosua bertemu dengan Panglima tentara Tuhan, lalu sampai di pasal yang ke-10, itu kemenangan-kemenangan Yosua berperang dan menang sampai mengalahkan kurang lebih 31 raja dikalahkan dan ditaklukkan oleh Yosua. Nah, dengan di sini kita bisa melihat bahwa Yosua menunjukkan bahwa memiliki hidup berkemenangan, di mana Tuhan menyediakan kemenangan yang luar biasa sebagai seorang hamba Tuhan. Yosua percaya, dan di sini kita bisa melihat dengan ketaatan Yosua yang sedemikian rupa. Meskipun kita tahu di dalam pasal yang ke-9, Yosua tidak taat kepada Tuhan dengan mengizinkan orang Gibeon itu untuk tinggal bersama dirinya. Namun di sini kita bisa memperhatikan bahwa ada anak-anak Tuhan yang tidak bisa menikmati kemenangan Tuhan. Dimana kalau kita lihat bahwa banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa menikmati kemenangan yang Tuhan berikan karena dia tidak pernah percaya kepada Tuhan. Karena dia tidak mau taat kepada Tuhan, tidak mau mengikuti cara-cara yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali maunya sendiri. Kita sebagai anak-anak Tuhan maunya melangkah sendiri dengan pemikiran kita, dengan pengetahuan kita, dengan pengalaman kita. Kita mau berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Namun di malam hari ini kita mau belajar bahwa hidup kita bukan meniru konsep orang dunia, yang dimana orang-orang dunia itu berdasarkan apa? Pengalaman, pengetahuan, itu menjadi dasar keberhasilannya yang selalu diajarkan turun-menurun, lalu dibagi-bagikan, di-sharing-sharingkan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki konsep hidup berkemenangan dengan prinsip tidak melanggar firman Tuhan. Hidup berkemenangan sesuai dengan firman Tuhan adalah memiliki sikap di mana kita mau taat kepada firman Tuhan. Ketika kita tidak percaya kepada Tuhan atau kita tidak percaya kepada firman Tuhan, maka hidup kita ini hanya ingin mencapai materi yang berlimpah, maka kita akan menjadi orang yang suka melakukan dengan cara-cara yang cepat, instan, supaya kita sukses. Dan itu seringkali kita lihat di dalam dunia saat ini. Di dalam dunia politik, di dalam dunia bisnis, semuanya ini sudah berjalan. Di mana banyak orang mengejar materi berlimpah, supaya mereka menjadi orang yang bisa menikmati apa yang dia kerjakan secara instan. Banyak hal yang mereka tabrak, misalnya bisnis narkoba, lalu mereka melakukan korupsi, menekan orang yang lemah. Ini adalah cara-cara di mana mereka ingin mendapatkan kemenangan atau kesuksesan yang mereka cari. Tetapi kalau kita lihat kemenangan menurut Alkitab adalah yang kita raih adalah karena Tuhan yang melakukan untuk kita. Di mana kemenangan adalah hasil ketaatan, di mana kita rela dibentuk, diajar, dituntun oleh Tuhan di dalam sebuah proses. Di mana proses itu tidak menyenangkan, proses yang tidak mengenakan, tetapi itulah yang membawa hasil yang maksimal dan menjadi hasil yang sangat teruji. Kemenangan yang Tuhan berikan adalah kemenangan yang sangat luar biasa, di mana kita melihat dari kata-kata yang ditulis kepada Yosua, yaitu menjadi berhasil dan beruntung. Ini adalah kesuksesan yang double. Kata berhasil adalah sesuatu yang kita capek, lalu kita dapat hasil, dan beruntung adalah pelengkap lagi penambahan yang ada dalam diri kita. Jadi antara berhasil dan keuntungan itu melengkap dan merangkap dalam hidup kita. Jadi kalau kita lihat bahwa kemenangan hasil dari ketaatan memperoleh dampak yang luar biasa, yaitu menjadi seorang yang berhasil dan beruntung. Jadi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah hidup yang penuh perjuangan, bukan secara instan.
Yosua memimpin umat Tuhan kurang lebih 40 tahun juga, dan di situ kita bisa melihat perjuangannya sangat luar biasa dan menghasilkan sangat luar biasa, di mana dia seisi keluarganya tetap percaya kepada Allah. Dia melakukan perjuangan yang luar biasa, tidak instan, tetap percaya kepada Tuhan, menghadapi berbagai macam persoalan, dia tetap percaya bahwa Tuhan yang menyertai di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan Yosua. Karena itu kita bisa melihat adanya satu jaminan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Yosua. Ketika Yosua sudah lanjut usia, dia mengatakan bahwa dia tetap setia kepada Tuhan. Seisi keluarganya di depan para tua-tua kepada bangsa Israel, Yosua mengatakan dia mau tetap taat dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan dan Tuhan menyertai dalam hidup kita, berarti ada satu janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, di mana janji kemenangan itu dikatakan dalam Ulangan pasal 20 ayat yang keempat, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ada kemenangan yang Tuhan berikan. Tuhan yang berjalan di depan kita, Tuhan yang melawan semua musuh-musuh yang ada di depan kita, supaya kita memperoleh satu kemenangan yang luar biasa. Di sini kita boleh belajar untuk mencapai satu kemenangan yang luar biasa. Kita mau belajar untuk merenungkan di dalam hidup kita secara khusus. Kita mau mencari Tuhan setiap waktu, kita mau meluangkan waktu kita untuk berkomunikasi, memiliki hubungan dengan Tuhan, karena orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti berhasil. Selama kita mau setiap waktu mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita satu kekuatan, satu jalan keluar, satu hikmat yang membuat hidup kita bisa berhasil dan bisa menjalani hidup kita itu dengan berkat Tuhan yang pasti. Yosua mengajarkan kepada kita untuk tetap percaya, untuk tetap mengajarkan kepada kita untuk tetap menang di dalam situasi kondisi yang tidak baik. Namun di situ ada jalan kemenangan yang gilang gemilang di tangan kanannya yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang saat ini penuh tantangan dan pergumulan, biarlah kita tetap memiliki iman supaya kita tetap taat kepada Tuhan untuk mencapai sebuah kemenangan. Kemenangan atas diri kita sendiri, kemenangan dalam pergumulan kita, kemenangan dalam pekerjaan, kemenangan dalam situasi kondisi yang tidak baik. Tuhan akan memberikan kemenangan. Meskipun kita menghadapi berbagai macam persoalan dan pergumulan, kita mau tetap belajar menyediakan waktu untuk Tuhan. Dan di situ adalah bukti kita percaya dan taat kepada Tuhan. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah memberikan kepada kami satu nasihat, di mana kami boleh tetap hidup menang, di mana kami memiliki iman dan ketaatan dalam hidup kami. Sepanjang kami mengiring Tuhan, biarlah kami boleh tetap memiliki iman kepada Engkau dan taat kepada Engkau, sehingga kami boleh mencapai keberhasilan dalam hidup kami. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaannya. Tuhan memberkati apapun kondisinya yang dihadapi saat ini. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan kelepasan, dan Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak Tuhan dengan berkat Allah, kecintaan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.